Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dalam channel Matan Kari. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan menghadirkan 3 orang narasumber yang kali ini akan membahas khusus tentang simbol, yakni simbol Soko Pisoko Jolimbago. Karena ini adalah berkaitan dengan sistem yang digunakan oleh Kedatuan Mutakui di tanah Suwarnadwipa Poco Tengah ini, maka 3 orang narasumber ini nantinya akan kita berikan kesempatan untuk mengupas apa itu simbol Soko, apa itu Pisoko, apa itu Limbago. Ketiga narasumber ini dengan basic keilmuan yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Yang pertama, Dr. Nur Hidayat nanti akan mengupas tentang simbol yang ada di bangunan candi, juga bangunan-bangunan balai kita dan rumah adat. Selanjutnya, budayawan Andiko sekaligus sejarawan Andiko, yakni Bapak Indra Piliang, yang telah berhadir di lokasi ini, kawasan Gunung Bunsu ya. Ini kita berada di tepi Sungai Batang Kampar. Dan yang ketiga, tidak asing lagi bagi kita, yakni Ongku Muhammad Suhaimi Zen sebagai Manglin Putih Bunsu Kedatuan Mutakui. Kepada ketiga narasumber ini kami persilakan mengurai dari Dr. Nur Hidayat dulu. Terima kasih, silakan menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan saya akan menjelaskan tentang simbol mandala, atau juga disebut juga dengan simbol Minanga Kanfa. Jadi simbol itu sebetulnya adalah dua pola pikir ya bergabung. Kalau di dalam ilmu filsafat juga disebut dengan analisis saintetik. Dua simbol ini sebetulnya memiliki 2 metode dalam ilmu pengetahuan yang disebut juga dengan deduktif dan induktif. Jadi simbol itu ditanam di Candi Muara Takus. Bentuk simbol ini ya, kalau kita lihat bentuk simbol ini seperti ini, bentuk simbol itu, inilah yang disebut kamfa atau campa, gabungan atau refleksi dari simbol itu ya, akan berbentuk sama. Ini adalah kenyataannya, dan ini adalah nyatanya, ini adalah kenyataannya. Jadi nyata dan kenyataan, inilah yang disebut dengan berpikir sempurna ya. Apabila kedua simbol ini disatukan pada titik tengahnya, dia akan satu, serupa, menjadi satu kesatuan ya. Simbol inilah yang disebut dengan Minanga Kanfa, simbol itu ya. Demikian. Menurut Acu Indra bagaimana tentang simbol ini? Tadi Bapak Nur Hidayat menyebut tentang adanya istilah atau penyebutan campa, atau dalam bahasa kita sehari-harinya disebut dengan compa. Mengenai makna compa ini adalah semacam sebuah tanah yang tidak
berbentuk persegi atau berbentuk kerucut, ya bentuknya menyerupai mengembang. Dari sisi geografi alam yang terbentang di Andiko Ompek Pulau Ompek menggambarkan suatu daerah atau suatu wilayah seperti Compa, yang mana di dalam wilayah Andiko Ompek Pulau Ompek yang terdapat di dalamnya beberapa sungai, atau dalam istilahnya terdapat sungai yang saling bertemu, dari sungai yang satu ke sungai yang lain saling bertemu, yang membentuk suatu tanah yang disebut tadi dengan istilah Compa. Jadi kalau dari segi geografinya sesuai dengan simbol apa yang disebut oleh Bapak Nur Hidayat tadi. Kalau menurut Angku Malin Bungsuk, gimana kira-kira tuh Pak Angku? Dari perspektif Soko Pisoko. Terima kasih tentang hal istilah yang disebut dengan bahasa tadi itu ya, Compa. Compa itu tentu berdasar dari satu titik. Iya. Ya, dari satu titik koordinat atau satu bungkah. Kemudian mengembang. Tapi mengembangnya itu tadi bukan berupa semenanjung, tetapi dia itu compa, berkembang. Iya. Nah, di dalam Soko, Pisoko dan Limbago dalam tatanan adat yang dipakai atau adat budaya yang dipakai dalam istilah Andiko. Nah, di sini disebut dengan awal mula itu disebut dengan Soko. Nah, kemudian compa, mengembang, mulai berkembang. Di awal titik kembang itu disebut dengan Pisoko. Begitu mengembang, compa, kembang, itu disebut dengan Limbago. Satu sisi yang disebut dengan titik yang satu itu tadi, berasal dari titik yang satu itu tadi, ini disebut dengan alam Soko. Iya. Ya, alam Soko. Kembang yang menjadi sebuah mandala, ya, atau yang disebut dengan Pisoko, ya. Inilah yang disebut dengan berawal mulainya Compa. Nah, mengembang. Nah, sampai kepada alam yang lebih luas, kawasan yang lebih luas yang disebut dengan alam Limbago. Iya. Nah, yang pertengahan itu tadi disebut dengan alam Pisoko. Iya. Di dalam adat budaya yang dipakai sejak dahulu kala, baik itu pada masa pra-Islam baginda Muhammad SAW, masa kejayaan Kedatuan Sriwijaya, ataupun setelah Islam, ya, Kedatuan Sriwijaya sudah menerima Islam. Nah, istilah ini itu tidak ada istilah terpinggir atau tidak diterima oleh ajaran Islam. Malah inilah yang diperkuat oleh ajaran Islam, yaitu mengembangkan, malah dicompakan lagi di bidang alam Soko, alam Pisoko, dan alam Limbago, ya, yang disebut tadi yaitu dengan istilah compa. Nah, di dalam Kedatuan Seibujayo atau Kedatuan Sriwijaya yang di alam Pisok itu di alam Limbago ya, yang alam Pisokonya inilah sebut Andiko. Andiko ini yang disahihkan menjadi pucuk itu 44. Ini punya dasar seperti ya logo yang Bapak ketengahkan itu tadi. Alhamdulillah itu benar adanya. Iya. Ya. Nah, itu dikembangkan, masih dipakai, mengembang menjadi sebuah kedatuan besar. Secara bahasa lokal, bahasa Kampar itu sendiri atau Muaratakus yang dilabeleng dengan nama Muaratakus, pada mulanya disebut dengan Motakui, ya, itu menyebut dengan Kedatuan Seibujayo. Yang gelar itu dalam kedatuan kita masih ada sampai sekarang, yaitu Datuk Seibujayo atau Sriwijaya dikenal sekarang, ya. Secara bahasa nasional di masa itu yaitu Sangsekerta. Nah,
ataupun sebelumnya bahasa Palawa menyebut dengan kata Sriwijaya. Ya. Nah, sayang, yang sekarang kita kenal hanya dengan sebutan kata Sriwi. Ya, Sriwi. Ya. Nah, ini asal kata awal dalam alam Soko, Pisoko dan Limbago keandikoan, kadatuan, Dikenal dengan istilah Saibu Jayo. Saibu Jayo. Ya, SAEVU. Itu gelar itu dalam Saibu. kedatuan kita sampai sekarang itu masih ada. Ya. Turun temurun, jawat berjawat. Ya. Nah, yang menjadi pusat koordinat alam Soko inilah yang disebut terdapat sekarang dalam kawasan desa Muara Takus. Ya. Nah, yang alhamdulillah sampai sekarang itu sudah viral. Memang di situ ditemukan sebuah peninggalan kota kuno, ya, yang disebut dengan bangunan candi. Ya, demikian. Simbol mandala merupakan bentuk dari simbol dari Soko adat Soko Pisoko Limbago itu sendiri. Dia memiliki kalau dibagi dia memiliki kotak bujur sangkar. Dia bisa atau bulat bisa dibagi 4. Bagi 4 itu tandanya ada 4 batang atau 4 bagian, yaitu adat Soko Pisoko Limbago. Jadi dari 4 bagian inilah yang direfleksikan kepada balai-balai adat. Balai-balai adat itu terdiri dari 4 sudut atau disebut juga sudut parit, ya. Ya di sini direfleksikan, dan juga direfleksikan juga kepada jabatan-jabatan kedatuan yang kita kenal juga dengan 4 jini atau 4 jenis kedatuan. Ya, menurut Acuenda bagaimana? Ya, tentang simbol ini. Kalau kita lihat dari segi praktiknya, segi 4 sangat berhubungan erat dengan simbol yang Bapak Nur Hidayat bilang tadi, yang mana dari segi sumber adat, bahwa adat Andiko Ompek Pulau Ompek mempunyai dasar hukum yang terdiri dari 4, yaitu adat, Soko, Pisoko, dan Limbago. Dan dari bagian adat ini terbagi pula lagi 4. Ada yang disebut dengan adat usolli atau adat asal. Ya. Setelah itu ada yang disebut dengan tawadu atau rendah diri. Dan yang ketiganya ada yang disebut dengan semacam konon dalam bahasanya, Ya. dalam bahasa lain, atau aturan dalam bahasa Hukum adat, hukum aturan. adatnya. Yang keempat yang disebut dengan pakaian. Ya, pakaian. Jadi dari segi pakaian tadi terbagi pula lagi 4. Ya, 4. Di sini terletaklah apa yang disebut dengan adat yang sebenar adat, adat yang diadatkan, adat istiadat, dan adat teradat. Jadi dari segi simbol yang digambarkan oleh Bapak Nur Hidayat itu sangat erat berhubungan dengan pembagian-pembagian yang membentuk seperti Hukum adat. hukum adat yang terbagi 4. Iya, Yang 4 lagi terbagi 4. Iya, gitu ya. Begitu Ada turunan-turunannya. Ada turunan-turunannya. Oh, ya. Begitu juga di adat di Soko lagi. Soko terbagi 4, Pisoko terbagi 4, Limbago pun terbagi 4. Iya. Nah, kira-kira menurut Pak Ongku Malin, bagaimana kira-kira Pak Ongku? Itu betul sekali. Bukan cocok logi ya. Iya. Ini fakta yang kita temui sampai sekarang. Contoh Mutakui, Iya. atau sekarang disebut Desa Muara Takus. Ini dalam sebutan kata adat disebut Talago Undang. Ya. Talago Undang itu tentu di situ ada sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan inilah pada awal mula didirikan jauh sebelum Masehi ini, dikembangkan masa kedatuan Sriwijaya 458 Masehi, disebut dengan Minanga atau Vinawa Katangko. Katangko, kata angko. Ada Vinawa atau Vanua, kota Vanua. yang memakai sistem pemerintahan, ya, sistem kata angko Iya. atau kata angka. Iya. Nah, seperti logo itu tadi bermula dari
kata empat. Kata 4. Nah, sampai kita seleksi isinya di situ ada 5. 5. Betul. Ya, betul, 5. Betul. Titik tengah itu. Nah, begitu kita cari, kita jumlahkan semua, kita cari-cari, kita temukan di situ ada 5. 5. 4 sudut negeri, di situ ada sebuah pucuk. Ya, 2 pucuk. Sebuah yang di Lambut Godang, yang di Anjong Tinggi Ya. sebagai mengesahkan kata iya dan tidak. Ya, ya. Oke. Ya. Nah, kenapa disebut dengan sistem memakai pemerintahannya sistem yang dipakai itu memakai sistem kata angka? Iya, iya. Sebab dasarnya sesuai dengan logo itu tadi. Fakta di lapangan sampai sekarang. Nah, ini setiap negeri bisa kita baca. Umpamanya di bagian 5 koto itu disebut dengan pengulunan 20. Ya. Nini mama dan 2 boleh. Ya. Nah, seperti Ini Mamat dan Selapan. 5 koto, 5 Hmm. ya, 20 tadi 8 ya kan? Iya. 12 angka semua. Angka. 13 koto kampar. Iya. 3 boleh koto 13. Iya. Kapur 9 9. Pangkalan 6 koto 6. Ya? 5 Andiko 44 angka. 50 kota. 50 kota terakhir di abad 13. 50 angka. Angka. Batin 50. Batin. Batin kepala 8, kepala 7, kepala 6, kepala 5, kepala 4, kepala 3, kepala 2. Akan 4 koto. Kuang Anso. Ya. Arokan 4 koto Rajo Limo Selo. 4 5 itu semuanya sebutan angka. Kuang Oso. Ya, Kuang Oso kurang 1. Ya, ya. 30. Ya. 30 Kuang Oso 30. 30 berarti 29. 29 30 29 angka. Angka. Kuang Oso 20. 20 berarti 19 kurang 1. 19 20 19 angka. Nah, walaupun sudah menerima beberapa hal permasalahan kehancuran pada masa tentu pada Sajaya itu ada masa terpuruk. Ya, ya, ya. Kemudian bangkit lagi. Nah, disebut juga alamnya itu kan 3 luha, 3. Angka juga. Masih angka. Nah, tapi di situ yang tersebut cuman apa? 50, 4 balai, 50 angka. Luha 50. 4 balai, 4. Angka masih. Di mana dicari di seluruh tanah matriarkat. Yang disebut dalam ilmu arkeolog itu matriarkat, ya kan? Semua sistem pemerintahan adatnya itu memakai sistem angka. Baik itu tatanan dalam sebuah negeri, dalam luha, Iya, iya. dalam kabuang, ya, itu semuanya memakai sistem kata angka. Jadi maaf Pak Dokter, ini bukan cocokologi ya. Iya. Ini fakta seperti yang beliau singkatkan dalam Iya. sebuah tulisan yang perlu penjelasan Lebih lanjut ya. untuk penyampai pada seseorang kalau tidak nggak Iya. ngerti. Iya, iya, iya. Itu betul adanya. Ya, ada. Fakta sampai sekarang Ya. Tertanam di Candi Muara Takus. malah di seluruh yang disebut oleh Belanda dengan Sumatera Tengah. Iya, iya. Nah, kawasan ini adalah kawasan kedatuan alam Soko Nusantara. Iya, Ini tidak bisa digugat. iya. Kaum matriarkat terbesar dunia, walaupun terpecah provinsi 1957 jadi Sumatera Barat, jadi Riau, jadi Jambi, tetapi nyatanya sampai sekarang masih memakai sistem kedatuan itu, Ya, yang pola kedatuan itu masih angka. masih memakai sistem adat yang sama. Betul sekali. Iya. Nah, itu dia. Alhamdulillah dengan senang hati mereka matriarkat atau kedatuan, pusat kedatuan ini bernaung di bawah panji NKRI, Iya. Bhinneka Tunggal Ika. Ika. Ini falsafah kenusantaraan yang awal mula Candi Motakui itu didirikan betul-betul berdasarkan kata Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Ika. Coba contoh. Andai bata itu cuma satu, kita bisa bentuk apa? Iya. Dengan banyak bata kita susun, mau susun bentuk apa? Bisa. Bisa. Ibaratnya apa? Bata itu orang satu, Iya. atau ideologi orang satu. Iya. Begitu berkumpulnya bermacam ideologi untuk sebuah kesatuan, bisa. Mau dibentuk apa? Iya. Laut dibikin sebuah pulau bisa. Iya. Pulau dibuat sebuah laut bisa. Ya. Insya Allah. Ya. Begitulah salah satu kehebatan kedatuan dalam berkata
Bhinneka Tunggal Ika dengan kata Saandiko. Ya, oke. Itu dia. Ini kaum bangsa matriarkat terbesar dunia. Semoga berbanggalah bangsa Nusantara Republik Indonesia. Mantap.